Alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil abhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il kurama wa sa'adatul umara'il fudara wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini dan penuh keberkahan ini, tidak lupa pertama-tama saya sampaikan salam penghormatan saya kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh, para sepuh yang hadir bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga semua para tokoh kita, baik habaibnya, kiainya, ajengannya, para ustadznya dan tokohnya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara Tabligh Akbar Muharraman yang diadakan di Bandung ini, teristimewanya untuk seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat yang hadir bersama kita di tempat ini. Duduk di sebelah kanan saya Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zaki Ali Juz, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara dan segenap pengurus daripada NIPD FPI Jawa Barat senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ganjaran yang berlipat, dan semoga acara ini menjadi acara yang penuh keberkahan, berjalan dengan sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umaranya, sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran daripada dijalankannya acara ini. Segala macam perizinan saudara dan restu sehingga kita bisa menggunakan dan menutup jalan raya ini saudara di Pasir Koja. Mudah-mudahan segenap umara yang telah ikut memudahkan urusan para ulama, para ajaran, para tokoh dan umat, dimudahkan juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, wabil khusus generasi milenial kita yang pada malam hari ini begitu banyak memadati acara ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini bersama pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan insya Allah tidaklah kita bubar pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing nanti kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan,
penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, jodoh kita dimudahkan, mendapatkan jodoh yang solihin dan solehat, rumah tangga yang harmonis, dan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, serta kita bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini bersama habaib dan ulama. Besok di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal habaib kiram. Barusan saudara Farid kita telah membacakan 2 ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama diambil dari surat Al-Imran ayat 104, dan yang berikutnya adalah diambil dari surat Al-Isra, saudara. Kedua ayat ini cukup menarik. Jadi saudara, apa yang dibacakan oleh Qari tadi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 sebagaimana tadi kita dengarkan dibaca oleh Qari kita hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Luar biasa indahnya ayat ini, saudara. Apa Allah nyatakan dalam ayat ini? Wa takum minkum, hendaknya harus ada daripada kamu sekalian, hei umat Islam. Wa takum minkum, minkum hai minal muslimin, saudara. Hendaknya harus ada dari kamu sekalian, hei umat Islam, ummatun, segolongan umat. Allah tidak mengatakan perorangan, Allah tidak mengatakan individu sendiri-sendiri, tapi yang Allah nyatakan di sini ummatun. Pengertian umat, saudara, berkelompok, berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Selanjutnya, saudara, untuk apa Allah suruhkan tadi wa takum minkum ummatun? Hendaknya harus ada daripada kamu sekalian segolongan umat yang bersatu, bersaudara, berjamaah, bekerja sama, bergotong royong. Untuk apa? Yad'una ilal khairi, untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Nggak sampai di situ, ya'muruna bil ma'ruf, dan untuk menyeru saudara kepada kemakrufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah kemunkaran. Nah, umat yang semacam ini kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung, yang bahagia dunia akhirat, saudara. Dari mana-mana umat Islam yang mau bekerja sama, bergotong royong, bersatu, bersaudara, tidak sendiri-sendiri di dalam melaksanakan dakwah dan hisbah. Dakwah itu mengajak orang berbuat baik, saudara. Bahkan dulu pada awalnya dakwah itu hanya ditujukan kepada orang kafir, mengajak mereka untuk masuk Islam, saudara. Tapi belakangan, karena umat Islamnya sendiri banyak yang tidak mengamalkan Islam, akhirnya ditafsirkan oleh ulama bahwa dakwah ini bukan hanya untuk orang kafir diajak masuk Islam, tapi juga ditujukan kepada orang Islam agar mengamalkan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut dakwah, saudara. Ngajak orang untuk masuk Islam dan ngajak orang untuk mengamalkan Islam, saudara. Yang kedua, hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Anda baca kitab fikih, saudara, ada istilah hisbah, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar.
dari amar ma'ruf nahi munkar menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saudara. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran, itulah yang disebut hizbah. Dan Allah sudah janjikan bahwa orang yang melaksanakan dakwah dan hizbah, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka yang mencapai al-falah, mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Nah, saudara, agar kita bisa lebih menghayati surat Al-Imran ayat 104 ini, sebaiknya kita baca juga ayat sebelumnya, saudara, yaitu di ayat 103. Sebelum Allah perintahkan umatnya ada segolongan umat. Dari mana tadi saya artikan segolongan umat ini, saudara, bukan sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, bersaudara, bergotong royong. Makna ini kita dapatkan dari surat Al-Imran ayat 103, saudara. Ayat sebelumnya, apa Allah nyatakan di ayat sebelumnya? Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masya Allah, saudara, di ayat sebelumnya Allah nyatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu agama Allah, hukum Allah, ajaran Allah. Pegang teguh itu semua, saudara, yang Allah sudah tuangkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu, saudara, pegang. Kemudian Allah nyatakan apa, saudara? Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Ini di ayat 103-nya. Kita disuruh berpegang teguh kepada hukum Allah dan kita dilarang bercerai-berai. Baru di ayat 104-nya Allah minta kita tegakkan itu dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, secara apa? Ummah, segolongan umat, bukan sendiri-sendiri, saudara. Alhamdulillah. Kemudian Allah ingatkan wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, ingat dong nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kamu sekalian dari umat Islam. Id kuntum a'da'an, tatkala dulu kamu bermusuh-musuhan. Ayat ini Allah ingatkan para muhajirin dan ansar, saudara. Dulu kalian bermusuh-musuhan, dulu kalian suka saling berperang, dulu membunuh satu sama lainnya, dulu kalian suka saling merendahkan satu sama lainnya, saling mencela, saling mencerca, saling mencaci. Tapi apa yang terjadi? Allah satukan hati mereka. Allah satukan hati mereka. Fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hatimu sekalian. Nah, dengan nikmat Allah itulah fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang akhirnya setelah Allah satukan hati kalian, kalian menjadi bersaudara. Subhanallah. Jadi Pak Bu, tolong dicatat ya. Dulu kaum Ansor ada dua kelompok besar, namanya golongan Aus dan golongan Khazraj. Itu dua kelompok ini musuh bebuyutan. Aus nggak mau dipimpin sama Khazraj, Khazraj nggak mau dipimpin sama Aus. Mereka bermusuhan, sudah. Tapi setelah mereka masuk Islam, disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga muhajirin. Begitu mereka datang ke Madinah, mereka menjadi pendatang. Orang Ansor menjadi pribumi, saudara. Nabi nggak suka istilah itu. Oh, ini pribumi, ini pendatang. Nggak ada ya. Nggak ada. Disatukan oleh Nabi, kalian bersaudara. Maka itu Allah nyatakan dalam ayat lain, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu beriman
itu bersaudara. Artinya apa? Yang mempersaudarakan kita bukan darah, bukan hubungan nasab, bukan silsilah, bukan suku, bukan budaya, bukan bangsa, bukan negara, tapi yang mempersaudarakan kita adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, Allah nggak mengatakan innal araba ikhwah, sesungguhnya Arab itu bersaudara. Enggak. Allah nggak mengatakan innal ajama ikhwah, sesungguhnya orang ajam itu bersaudara. Tidak. Kenapa? Karena persaudaraan dalam Islam lintas darah, lintas suku, lintas budaya, lintas bangsa, lintas negara. Standar persaudaraan di antara kita semua orang Islam adalah iman. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua, kita bersaudara karena apa? Karena darah atau iman? Jawab yang keempat, kita bersaudara karena apa? Karena apa? Apa kita bersaudara karena hubungan darah? Apa kita bersaudara karena hubungan suku? Apa kita bersaudara karena hubungan nasab? Apa kita bersaudara karena hubungan silsilah? Apa kita bersaudara karena hubungan bangsa dan negara? Jadi kita semua bersaudara karena takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang mesti kita jaga, saudara. Jadi persaudaraan umat Islam ini persaudaraan internasional, bukan persaudaraan regional, bukan persaudaraan lokal, bukan persaudaraan nasional, bukan persaudaraan lintas dunia, saudara. Alhamdulillah. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Ini itu dulu yang Allah tekankan dalam surat Al-Imran ayat 103. Jangan pecah belah dong kamu. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh dong itu ajaran Allah, agama Allah. Pegang teguh yang kuat. Jangan bercerai-berai. Allah ingetin, dulu kan ente bermusuhan. Allah yang satukan ente jadi saudara. Jangan dipecah lagi, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Jadi persaudaraan umat Islam atas dasar apa? Atas dasar apa? Takbir. Dan ingat, saudara, yang menyatukan hati kita, saudara, bukan manusia. Di surat yang lain, dalam surat Al-Anfal, Allah nyatakan kepada Nabi, "Lau anfaqta mal fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim." Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat. Apa Allah katakan, saudara, "Lau anfaqta mal fil ardi jami'an." Hei Nabi, hei Rasul, kalau engkau infakkan, dermakan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, infakkan semua harta benda, semua kekayaan, semua yang kau miliki, sama sekali kau nggak bakal bisa untuk menyatukan hati mereka. Enggak bisa. Walakin Allah, akan tetapi Allah dialah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz, gagah perkasa, hakim, arif, bijaksana. Subhanallah. Jadi yang menyatukan hati manusia siapa? Yang menyatukan hati manusia siapa? Yang maha gagah siapa? Jawab yang keempat, yang maha kuat siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang maha agung siapa? Takbir. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu, saudara, kalau sekarang kita banyak mengeluh, kenapa sih Habib umat di sana sini banyak berpecah belah, Habib mah Habib ribut, kiai mah kiai gontok-gontokan, betul? Betul, saudara? Saudara, kita nggak bisa bersaudara, saudara, lunak hati kita bersatu dengan lantaran uang, nggak bisa, saudara. Ini hari orang kita kasih duit ke saudara kita, besok nggak dikasih duit jadi musuh kita. Nah, terjadi nggak sekarang begitu? Terjadi nggak? Lagi ada duitnya saudara, lagi nggak ada duitnya nggak kenal saudara, betul?
Betul. Tapi yang membuat kita bersaudara adalah Allah. Maka itu saya berharap kalau malam hari ini kita sudah bersatu, ini jasad kita bersatu, ini tubuh badan kita nih, saudara, di Pasir Koja ini ribuan umat Islam, saudara. Bahkan sampai ujung sana bisa 100.000 umat Islam berkumpul. Ya, jasad kita sudah bersatu. Ya, badan kita sudah bersatu. Ya, jasmani kita sudah bersatu. Ya, fisik kita sudah bersatu. Pertanyaannya, apakah hati kita sudah bersatu? Ini yang jadi persoalan, saudara. Bersatu fisik, belum tentu kita bersatu hati, saudara. Jangan-jangan yang ujung sana benci sama yang ujung sini. Jangan-jangan yang ujung sana iri sama yang sebelah sini. Betul? Betul? Maka itu Nabi memberi kiat. Bagaimana supaya kita bersatu? Mau tahu gak kiatnya? Mau tahu gak kiatnya? Nah, semuanya mau tahu, betul? Betul. Baik saudara, mari kita lihat dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhum. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Nabi, saudara? Nabi memberikan kiat bagaimana cara kita bersaudara-saudara. Nabi katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Subhanallah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad addar risalah wa ballaghal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Luar biasa, Nabi kasih kiat. Bagaimana cara bersaudara, kata Nabi? Yang pertama, la tahasadu. Jangan kamu saling iri dan dengki. Jangan hasud. Saudara, jangan. Bagaimana mau saudara kalau satu sama lainnya saling iri, saling dengki, saudara? Iri dengki itu, saudara, penyakit yang membuat kita menjadi pecah belah. Makanya Nabi bilang, la tahasadu. Jangan hasud kamu, jangan iri kamu, jangan dengki kamu. Nggak boleh, saudara. Jadi iri dengki itu penyakit yang bisa merobek ukhuwah Islamnya. Itu yang bisa merusak persaudaraan Islam, saudara. Nggak boleh, haram. Yang berikutnya kata Nabi apa? Wala tabaghadu. Jangan kamu saling membenci. Satu sama lainnya saling benci, saudara. Apa benci karena sukunya, benci karena bangsanya, benci karena apa saja. Umat Islam tidak boleh saling membenci, saudara. Bagaimana kita mau membangun persaudaraan? Bagaimana kita ingin memperkuat persatuan kalau kita saling benci satu sama lainnya? Betul? Terus yang berikutnya kata Nabi apa? Wala tajassasu. Jangan nyari-nyari ngorek-ngorek kesalahan orang. Jangan, saudara. Nggak boleh, saudara. Kecuali kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan. Itu namanya fisik, saudara. Fasik. Orang fasik itu mujahir bil ma'asi. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat, saudara. Tapi kalau ada saudara kita yang punya maksiat, dia sembunyikan, dia masih ngaku itu dosa, dia masih takut kepada Allah, dia masih malu kalau orang tahu, saudara. Nggak boleh kita obrol kejelekannya, dan nggak boleh kita korek-korek, kita cari-cari, saudara, apa kesalahannya untuk memojokkan dia. Haram. Bagaimana mau bersaudara kalau kesalahan saudara kita dikorek-korek? Betul? Betul? Yang berikutnya lagi, saudara, kata Nabi apa? La tahassasu. Jangan saling mengumpat. Jangan saling mencaci maki, jangan saling mengumpat, jangan saling menjelekkan. Enggak boleh. Bagaimana mau bersatu kalau kita saling mengumpat? Bagaimana mau bersatu kalau kita saling mengejek satu sama lainnya, saudara? Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, sadayana terang tak terang? Terang tak terang? Sadayana terang? Tarantos ngertos. Alhamdulillah.
maklumin kalau bahasa Sundanya kaku. Abdi mah tengah kos bahasa Sunda. Tengah kosnya setik, tapi nggak apa-apa, dikit-dikit boleh Bu ya. Bu, kira-kira yang kami sampaikan tadi terang dan terang Bu. Alhamdulillah. Yang berikutnya lagi apa kata Nabi? Wala tanajasu. Jangan kamu saling mencurangi satu sama lainnya. Jangan saling berbohong, jangan saling menipu, jangan. Kalau kita saling mencurangi satu sama lain, saling menipu, saling berdusta, saling berbohong, bagaimana kita bisa menjadi saudara? Kira-kira jelas gak? Setelah itu baru Nabi katakan wakunu ibadallahi ikhwana. Maka jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi inilah kiat dari Nabi. Mau bersaudara, satu, la tahasadu, jangan kamu saling iri dengki. Saudara, yang kedua, la tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Yang ketiga, wala tajassasu, jangan saling ngorek-ngorek nyari-nyari kesalahan saudara kita, saudara. Yang berikutnya, wala tahassasu, jangan saling mengumpat, jangan saling mencela, mencaci maki. Dan berikutnya lagi, wala tanajasu, jangan kamu saling berbuat curang, bohong, dusta, nipu, saudara. Jangan. Wakunu ibadallahi ikhwana. Maka kalau itu sudah kita jalankan pesan Nabi, nggak usah khawatir, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya saudara, Nabi pesan hasadu, jangan hasud. Saya mau tanya jujur, kalau ada orang iri dengki sama kita, kesel gak? Kesel gak? Marah gak? Bisa kita baik sama dia? Bisa kita akrab sama dia? Bisa kita sayang dia? Bisa. Dia dengki sama kita, saudara. Dia hasut sama kita, bagaimana kita bisa cinta dia, saudara? Nah begitu juga saudara kita. Kalau kita dengki sama dia, iri sama dia nggak bisa sayang kita, saudara. Iya setengah jam ya. Nah begitu juga wala tabaghadu, jangan saling benci. Saya mau tanya, ada orang benci betul orang Anda, saudara, benci dan tunjukkan kebencian. Anda bisa sayang sama dia? Ayo jujur semua jawab, bisa sayang sama dia? Bisa hormat sama dia? Bisa akur sama dia? Bisa, saudara. Begitu juga orang lain, saudara. Kalau kita benci sama dia, nggak bisa kita akur sama dia. Dia nggak bakal mau dekat kita, dia tahu kita benci dia, saudara. Betul? Betul? Nah, begitu juga wala tajassasu. Jangan korek-korek kesalahan orang. Saya mau tanya nih yang ada di sini. Kalau Anda punya kesalahan dikorek-korek orang, marah gak? Jawaban jujur, marah gak? Marah tidak? Suka tidak? Begitu juga orang lain. Dia nggak suka kalau kesalahannya dikorek-korek. Dia nggak suka, saudara. Nah maka itu saudara, ini semua bisa menjadi perusak persaudaraan dan persatuan kita, termasuk wala tahassasu. Jangan kamu saling mengumpat. Saya mau tanya, kalau Anda dijelek-jelekin orang, dicaci maki orang, diumpat sama orang, suka tidak? Senang tidak? Marah tidak? Marah ya. Begitu juga orang lain. Kalau kita umpat dia, dia nggak bakal suka sama kita, saudara. Termasuk wala tanajasu. Jangan kamu saling curang. Jangan curang saudara kita dalam hal apapun, saudara. Jangan dusta, jangan nipu. Sekarang saya mau tanya semua di sini, kalau dicurangi marah gak? Dibohongi marah gak? Apa Anda suka dibohongi? Suka ditipu? Betul? Tapi pilpres dicurangin tenang-tenang aja. Kacau. Saya mau tanya dulu, jujur, pilpres kemarin jujur bercurang sih? Nanya. Bu, cuma nanya, api cuma nanya. Saya nggak bilang curang, kalau saya bilang curang pulang ditangkap. Baru keluar, ditangkap lagi. Kalau nanya nggak apa-apa, saudara. Lu kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada kasalnya nanya masuk penjara, nggak ada. Boleh saya nanya? Jawab yang kompak nih, ini semua ratusan ribu orang hadir. Generasi milenial yang hadir luar biasa, anak-anak muda kita penerus bangsa. Pilpres kemarin jujur atau curang? Jujur atau curang? Yakin?
Seneng apa enggak? Tapi kok diem? Ngomong curang, tapi ketawa, iye, unyil. Oh, udah ngomong, teriaknya dari tengah-tengah, brengsek, tapi habis teriak umpat kepalanya. Kayaknya tuh hobi di share. Kacau dia. Itu aktif Ada ya. enggak Habib? Boleh nggak orang curang disebut brengsek? Wajib. Apa sih arti brengsek? Brengsek itu artinya tidak tertib, nggak ikut aturan. Orang yang curang nggak tertib, nggak ikut aturan, berarti orang yang curang. Jawab yang kompak, orang yang curang. Takbir. Cepet orang sini hafalnya. Tapi nggak usah khawatir, saudara. Segala kezaliman termasuk kecurangan pasti Allah balas. Betul? Betul. Apa Allah akan biarkan orang-orang berbuat zalim? Apa Allah akan biarkan orang-orang berbuat zalim? Nah, buktinya sekarang kita lihat setan sama setan lagi berantem. Betul ini. Percaya nggak? Setan sama setan lagi berantem, saling buka-bukaan borok, saling lapor korupsi, betul? Saling buka-bukaan rahasia, betul? Saling jorok-jorokan masuk penjara, betul? Setan lagi berantem. Alhamdulillah. Itu berkat doa umat Islam. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di tablet-tablet akbar, rame-rame baca salawat asgirid zalimin bin zalimin. Saudara, Allah terima, Allah kabulkan, saudara. Nah sekarang setan lagi berantem. Kalau setan lagi berantem, lu jangan bisain. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada penanya, Habib, hukum adu domba kan haram, betul? Haram. Hukum adu manusia, apalagi haram kita adu manusia. Tapi kalau hukum adu setan bagaimana, Beb? Wajib. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Benar paham? Ayo testing. Hukum adu domba apa? Haram. Adu domba hukumnya apa? Jawab yang keempat. Adu domba, Haram. adu manusia, adu setan. Ya ada nanya, Beb setannya siapa? Lu jangan nanya. Gua jawab masuk penjara lagi. Tapi kita tahu sama kau lah, betul? Setannya siapa sih, Beb? Itu yang tadi si brengsek. Kira-kira jelas gak? Setan brengsek gak? Setan brengsek gak? Jadi kalau setan lagi berkelahi, pisahin jangan. Jangan, kalau perlu aduin lagi berkelahi. Maka saya lagi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saudara. Satu-satu Allah buka, saudara. Peristiwa KM 50, 6 santri dan pengawas saya dibunuh, saudara. Diculik, disiksa, dibunuh, saudara. Setelah itu difitnah. Difitnah, saudara. Kemudian CCTV mereka hilangkan. Mereka pikir dengan semua itu kejahatannya tidak terbongkar, saudara. Oh enggak, saudara, kuasa Allah Maha Besar. Anda tahu di malam kejadian, saudara, saya dengan istri almarhumah, saya punya istri Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya, dengan ketujuh putri saya, saudara. Dan saat itu masih ada 10 cucu saya, saudara, masih kecil-kecil. Semua ada di mobil dan semua kita jalan konvoy, saudara. Ya, di tengah tol, saudara, kita dipepet, kita dihadang, saudara, dan seterusnya. Tapi dengan izin Allah, saudara, saya dan keluarga, istri dan putri-putri saya semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangat sedih kita, ternyata 6 laskar kita tetap diburu, ditembaki, ditangkap, disiksa, dibunuh, saudara. Setelah itu difitnah, katanya bawa senjata lawan aparat. Bohong. Nah, jadi saya bilang, kalau membuktikan benar atau tidak benar,
Yuk kita lihat CCTV-nya, betul? Betul? CCTV-nya hilang. Kutil babi. Kacau gak? Kacau tidak? Giliran KM 50 CCTV hilang. Giliran Kanjuruhan CCTV hilang. Giliran kasus Vina Cirebon CCTV hilang. Giliran kasus Afif Maulana di Sumatera Barat CCTV kacau tidak? Giliran kasus Sambo CCTV hilang. Giliran nilang orang, nilang kendaraan CCTV ada. Kacau, kacau, kacau ya? Ayo jawab semua, kacau tidak? Kacau, saudara. Saya nggak habis pikir tuh saudara. Saya merenung saudara. KM 50 CCTV, kasus Vina CCTV, kasus Afif CCTV, kasus Sambo CCTV, giliran nilang kendaraan Ada. padahal yang ditilang kendaraan sedikit sudah di semua jalan sudah. Indonesia Raya. Orang-orang yang melanggar saudara begitu perpanjang STNK keluar dendanya saudara. Anda didenda karena Anda pernah melanggar lampu merah. Kita tanya, kapan saya melanggar? Luar CCTV-nya ada. Begitu ada lagi, kenapa saya bayar pajak sekian? Karena Anda pernah tidak memakai seatbelt. Mana buktinya? Fotonya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Padahal tilang kendaraan peristiwanya ribuan peristiwa ada semua, nggak ada yang hilang. Giliran duit ada semua. Giliran KM 50, giliran kasus Vina, kasus Afif, kasus Sambo, kacau tidak? Betul? Kalau gitu Indonesia ini lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Tidak baik. Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ini kalau yang begini ini biarkan atau lawan? Biarkan atau rubah? Siap perubahan. Lu jangan bantuin gue ceramah. Alhamdulillah saudara, kira-kira bisa sampaikan paham apa enggak sih? Lu bangun-bangun Allah Akbar, bagus habis. Kita tanya emang apaan? Nggak tahu. Dia begitu tanya apaan? Tenyaho. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi Allah Maha Adil saudara. Anda tahu? Malam itu setelah saya dan istri anak-anak selamat, kami menyelamatkan diri ke satu tempat di Kerawang dari jamaah kita saudara. Ada satu tempat namanya Kampung Turis saudara. Kemudian malam itu kita tidak tidur. Saya kontak seluruh posko laskar di Kerawang, seluruh posko laskar di Purwakarta, seluruhnya kita gerakkan malam itu cari mobil laskar yang hilang saudara. Ada 6 laskar di sana, semua cari di kantor-kantor polsek, di polres, di rumah sakit, di klinik, cari di jalan tol, sepanjang jalan tol kita sabu, tidak ada jejaknya saudara. Sampai jam 9 pagi kita tidak menemukan jejak ini. Jam 9 pagi saya kirim pengacara lapor ke Polda Metro Jaya, karena kami nggak tahu kalau ternyata yang mengejar, yang menghukum itu adalah oknum polisi. Nggak pernah tahu sudah. Kami pikir ini siapa mereka? Apa intelijen? Apa polisi? Apa mafia? Saudara, kita nggak pernah tahu. Kita kirim pengacara ke Polda Metro Jaya bikin laporan. Berangkat ke Polda Metro Jaya bikin laporan, melaporkan bahwa 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik semalam hilang setelah dikejar oleh beberapa mobil, dan dalam rekaman kami mendengar suara tembakan, dan dalam handphone setelah ditembak dia masih sempat menelpon kita saudara. Saya tertembak, maka itu kami minta aparat kepolisian untuk mencari mereka. Mereka terima laporan sudah. Kami nggak pernah tahu kalau itu melakukan polisi, nggak pernah. Kita husnudzon, apa iya polisi begitu? Kita husnudzon, oh ini mungkin mafia, mungkin ini penjahat saudara. Kenapa kami tidak tahu? Satu, mereka tidak pakai seragam polisi. Dua, mereka tidak pernah menunjukkan kartu anggotanya.
Tiga, mereka memakai kendaraan pribadi dan berpakaian preman. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka polisi, sudah. Kita lapor, sudah. Begitu setelah melapor jam 10 pagi, saya kumpulkan pengurus di Kerawang, saudara, dari FPI Pusat. Saya katakan kalau sampai jam 11 tidak ada kabar, saya punya firasat mereka dibunuh. Yang saya khawatir, setelah dibunuh ditanam di tempat mana dan kita nggak pernah tahu mereka mati, sudah. Jadi berdoalah kita bersama, kalau mereka memang dibunuh, semoga Allah cepat buka ketahuan mana jasadnya, sudah. Subhanallah, jam 12 siang, saudara, Allah buka mulut Kapolda Metro. Kapolda Metro ngaku bikin siaran pers, walaupun dia menyalahkan laskar, tapi dia ngakuin bahwa ada, saudara, 10 laskar yang menyerang polisi. Terpaksa polisi menembak, yang 6 mati di tempat, yang 4 melarikan diri. Walaupun isinya bohong, saudara, isinya bohong, tidak ada yang mati di tempat, saudara. Bohong. Tapi kami senang, kenapa? Dia ngaku dari mulutnya kalau dia bunuh laskar, saudara. Ini pertolongan siapa? Siapa yang buka mulutnya? Siapa yang buka mulutnya? Takbir. Saudara, kalau laskar kami 6 dibunuh terus ditanam di hutan, dikubur, kami nggak pernah tahu yang bunuh siapa, saudara. Kami nggak pernah tahu yang bunuh siapa, saudara. Kalau mereka dibunuh, dibuang ke laut, saudara, kami nggak pernah tahu siapa yang bunuh mereka. Tapi ini pertolongan Allah. Allah bantu itu para syuhada. Ini karomahnya syuhada, saudara. Ini karomah 6 laskar yang dianiaya, yang dizalimi. Mereka mau tutup, akhirnya Allah buka dari mulut mereka sendiri. Betul. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kemudian pelaku-pelaku disembunyikan karena aku, saudara. Ya Allah kasih peristiwa Sambo, saudara. Dalam peristiwa Sambo, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada 7 orang anggota Satgasusnya Sambo terlibat di KM 50, saudara. Siapa yang buka? Siapa yang buka? Oh, saudara. Nggak sampai di situ, waktu di sidang Sambo ditanya oleh jaksa, kamu sering ya menghilangkan itu CCTV yang bermasalah? Iya, sering. Di antaranya di mana? KM 50 ya? Iya, KM 50. Ngaku, saudara. Nggak sampai di situ. Ada satu polisi, saudara, pangkat irjen, saudara. Dia ikut siaran pers dengan memegang palu arit bersama Kapolda Metro Jaya, saudara. Ternyata akhirnya ikut ditangkap dalam kasus Sambo dan dia mengaku dia yang sita seluruh CCTV KM 50, saudara. Siapa yang buka itu? Saya mau tanya, siapa yang buka itu? Takbir. Salah satu pelaku beragama Kristen, saudara, yang diakui oleh Polda Metro Jaya ikut membunuh 6 laskar hanya dalam jarak beberapa minggu saja. Allah kasih kecelakaan di jalan tol, hancur mati, saudara. Takbir. Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Satu-satu semua bakal kebongkar, saudara. Nggak usah khawatir. Satu-satu mereka bakal mati dalam kehinaan. Mereka akan hancur dunia dan akhirat mereka. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, makanya sekarang membantai KM 50 kita tantang. Kapan kalian ingin menghadang saya lagi? Kapan kalian ingin bunuh saya lagi? Sekarang saya sudah bebas. Saya bisa keliling kemana-mana di Indonesia. Di mana kalian ingin menghadap? Jadilah gentleman. Jadi manusia jantan. Jangan menghadang saya saat jalan dengan istri, dengan putri, dengan cucu yang masih kecil. Pengecut. Betul. Kalau menghadang tantang aja. Habib Rizik, yuk kita perang yuk. Begitu. Ayo tetapkan tanggalnya, harinya, jamnya, berapa pasukan yang kau bawa. Saya akan hadapi bersama santri saya untuk perang kapan saja, di mana saja. Takbir.
saudara, biarkan atau usut? Biarkan atau usut? Kapolri dipanggil oleh DPR RI. Setelah didesak oleh DPR RI, apa kata Kapolri? Saya berjanji KM 50 akan usut kembali kalau ada novum. Apa itu novum? Bukti baru. Bukti baru yang mana? Bukti baru yang tak pernah dibawa ke sidang, saudara. Saya jawab, saya sampaikan ke DPR RI, saya sampaikan juga ke Bapak Kapolri, saudara, lewat berbagai media. Pak Kapolri, kalau serius ingin mengusut kembali KM 50, Anda membutuhkan novum. Novumnya sudah ada, Pak. Apa itu novum? Novumnya itu CCTV yang disembunyikan oleh anak buah Anda. Cari, ambil, setel, mari kita lihat siapa yang bersalah, siapa yang membunuh, siapa yang ngebom. Betul? Takbir. Ya, CCTV-nya hilang. Gagal tidak? Gagal tidak? Ya, saking takutnya mereka, saudara, KM 50-nya diratain ke tanah. Warungnya udah nggak ada, rest areanya udah nggak ada, kamar mandinya udah nggak ada, musolahnya udah nggak ada. Diratain karena apa? Karena takut karena apa? Karena salah. Betul? Betul? Begitu saya tanya sekali lagi, biarkan atau usut? Biarkan atau kejar? Kita akan kejar, kita hajar sampai manapun juga. Betul? Takbir. Rekaman saya sebar, saudara, biar para pembantai itu dengar. Saya tantang, di mana kalian mau perang? Ayo, saya nggak bawa istri, saya nggak bawa anak, saya nggak bawa cucu. Ayo, silakan. Jantan, secara jantan, laki lawan laki, saudara. Face to face, betul? Takbir. Ini nyerang kita lagi bawa bini. Kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Orang Sunda nggak tahu kunyuk kelewatan. Naon kunyuk? Naon kunyuk? Naon kunyuk? Jadi orang-orang pengecut yang membantai KM 50 adalah ya Allah, kira-kira jelas ya? Udah keramanya segitu aja ya? Udah terus? Udah ngos-ngosan. Minum dulu. Lagi ingat KM 50 nyesat, betul? Betul? Tapi nggak usah khawatir, saudara. Jangan khawatir. Yang begini-begini nggak boleh dibiarkan. Kenapa, saudara? Karena kalau oknum aparat dengan seragam berani membunuh rakyat, hari ini laskar yang dibunuh, besok orang lain yang dibunuh, saudara. Kalau ini tidak kita proses, mereka akan makin seenaknya untuk membunuh rakyat. Betul? Betul? Nah, padahal, saudara, polisi yang bagus banyak, polisi yang baik banyak, jenderal-jenderal yang soleh banyak, saudara. Tapi akibat perbuatan manusia-manusia brengsek, manusia-manusia biadab, manusia-manusia jahanam yang menggunakan seragam polisi untuk membantai rakyat, akhirnya semua polisi yang baik itu ternodai. Betul? Betul? Maka itu Polri harus kita bersihkan dari jahanam-jahanam yang bisa membahayakan nyawa daripada warga negara. Betul? Takbir. Siap bersihkan polisi. Siap bersihkan polisi. Siap bersihkan polisi dalam para jahanam. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi CCTV masih terus kita kejar, saudara. Dan alhamdulillah ada seorang bapak dari Purwakarta, saudara. Dia petugas kerek kendaraan KM 50, saudara. Waktu peristiwa dia hadir. Nah, di situ aparat jahanam brengsek yang membantai daripada laskar, saudara. Ternyata 6 laskar waktu dibawa ke KM 50, 6-6-nya masih hidup, saudara. Enggak, belum ada yang mati, saudara. Hanya yang 2 sekarat. Yang satu tertembak di mata, yang satu tertembak di paha sampai ke pinggang, saudara. Ya, mereka sekarat, tapi mereka masih hidup. Sempat dibopong, dipindahkan ke kendaraan lain, saudara. Sedangkan yang 4 hidup sehat dan mereka disuruh tiarap di aspal, saudara. Yang memberi kesaksian para petugas TKM 50, para pedagang TKM 50, saudara. Dan orang-orang yang jadi saksi ini nggak pernah dibawa ke dalam sidang. Kenapa? Takut terbongkar kesalahan mereka, saudara.
Nah, jadi orang-orang ini sampai saat ini kita jaga, saudara, kita ayomi, kita lindungi, dan nanti pada saat pengadilan HAM digelar, orang-orang ini akan kita hadirkan sebagai saksi mata, saudara. Sebagai tambahan, 6 laskar di KM 50 masih hidup. Orang-orang yang ada di KM 50 memberikan kesaksian, 6-6-nya dibawa entah kemana, saudara. Tapi besok begitu mati, tahu apa yang terjadi? 6 laskar termasuk yang sudah sekarat, semua ada tembakan di jantungnya, saudara. Dan semua ada tembakan di paruhnya, saudara. Dan bekas tembakan tersebut, saudara, itu terbakar. Kalau terbakar, berarti bukan ditembak jarak jauh, saudara. Ditembak jarak dekat, mereka dihabisi. Ditembak jantungnya, ditembak paru-paru, 6-6-nya, termasuk yang sedang sekarat, saudara. Jadi kalau mereka sesumbar-umbar 4 laskar melawan, rebut senjata polisi, jadi dibunuh, bohong. Buktinya 2 yang sekarat, yang gak bisa melawan, kau bunuh juga, kau tembak juga, di jantung dan di paru, biadab. Makanya saudara, mudah-mudahan mereka juga akan dimatikan Allah dalam hidup. Amin. Amin. Agar mereka dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan dunia dan akhiratnya, dihancurkan karirnya, dibongkar keberengsekannya. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kembali akhirnya. Baik ya Pak, saya pikir soal 50 selesai. Kita kembali bicara soal persatuan kita. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Saudara, kalau kita bersatu, kita bersaudara, tidak usah khawatir. Siapapun besok yang memimpin Indonesia, rezim yang bagaimanapun memimpin Indonesia, totalin apapun dia, sediktator apapun dia, selama kita bersatu, dengan mudah bisa kita dongkel mereka dari kekuasaan. Betul? Betul? Syaratnya kita harus bersatu. Begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Allah menantikan lewat kita semua, saudara. Anda masih ingat aksi 411? Anda masih ingat aksi 212? Betul? Saya mau tanya, dari Bandung banyak yang datang? Banyak tidak? Puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam dari Bandung ramai-ramai ke Jakarta, saudara. Dari Jawa Barat jutaan orang, bahkan dari Ciamis, saudara, yang sudah sewa bisnya dibatalkan, diancam oleh aparat. 10.000 santri dan kiainya jalan kaki ke Jakarta untuk hadir 212. Betul? Takbir! Dan Anda perlu tahu, kalau tidak ada aksi 411, saudara, Jokowi tidak akan izinkan Ahok untuk diperiksa, saudara. Tapi setelah aksi 411 terjadi insiden depan istana, Jokowi ketakutan, baru diizinkan Ahok untuk diperiksa, saudara. Dan tanpa aksi 212, jangan mimpi Ahok akan ditersangkakan, saudara. Sampai dibawa pengadilan, enggak. Jokowi nggak mau Ahok diadili. Jokowi sudah cawe-cawe sejak tahun 2017. Kalau sekarang ada orang teriak Jokowi cawe-cawe untuk anaknya, untuk mantunya, hei, Jokowi sudah cawe-cawe dari 2017, tak kalah membela habis-habisan Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang ada pahlawan kesiangan. Kemarin dukung Jokowi, kemarin dukung Ahok, sekarang ikut-ikutan protes Jokowi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Baru sekarang teriak-teriak Jokowi cawe-cawe. Oh, Jokowi membolkan anaknya, mantunya. Kemarin lo kemana? Betul? Ya kan Jokowi belain Ahok. Jokowi memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, yaitu aparat daripada aparatur sipil negara di Jakarta, semua wajib pilih Ahok. Kawan tidak dukung Ahok dipecat. Itu namanya cawe-cawe. Betul? Betul? Nah, mereka
pada dukung. Sekarang sok jadi pahlawan kesiangan. Makanya jangan campur. Setan lagi ribut, campur jangan. Ayo jawab semua, setan lagi ribut, saudara. Damaikan jangan. Setan ribut, kita gelar tikar, sediain teh, kopi, roti bakar, kita tonton. Setuju? Nah, tapi kita jangan lengah. Kalau besok negara Indonesia dibuat kacau, saudara, kalau anak keturunan PKI bergerak lagi untuk mengganggu umat Islam, ganggu kiai, saudara, ganggu habaib, ganggu ulama, kita harus kembali turun ke jalan. Betul? Jadi kalau itu terjadi, saya undang lagi ke Jakarta, siap turun tidak? Siap aksi lagi? Takbir! Dulu kita turun membela Al-Quran dan dilecehkan, betul? Setiap saat kita akan turun untuk membela Islam dan untuk membela umat Islam, betul? Takbir! Al-Quran imam, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Sallu mubarak alaih wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, semangat tidak? Semangat tidak? Jadi jangan biarkan negeri kita diacak-acak oleh para brengsek. Betul? Brengsek harus didongkel dari kita punya negeri. Betul? Jadi kalau kondisinya sudah
sudah darurat, saudara terpaksa harus turun lagi. Kita harus turun lebih besar daripada 212. Setuju? Orang Bandung semuanya, sadayana orang Bandung siap turun, siap berjuang, siap berjihad, siap bela kiai, siap bela ajaran, siap jaga pesantren, siap jaga majelis taklim, siap berjuang bersama habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah sekarang saudara, karena tadi sudah saya jelaskan, doa kita semua diterima. Allah lagi adu orang zalim dengan zalim, betul? Nah begitu malam ini, yuk sama-sama kita baca selawat asghar zalimin bil zalimin yang akan dipimpin oleh Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi bersama tim hadrah semuanya. Siap? Siap baca selawat? Semua takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajbil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
sebagai penutup ya kawan, saya ingin mengajak semua di sini, tolong jangan lupakan Palestina. Tolong jangan lupakan Palestina. Saya punya firasat dan yakin, insya Allah perjuangan para mujahidin Palestina kali ini akan menang ya kawan. Kenapa kita yakin? Karena dulu-dulu selama puluhan tahun, hampir 80 tahun Palestina berjuang ya kawan, itu banyak perpecahan di antara faksi mujahidin. Kadang-kadang satu perang dihadapi oleh kelompok jihad yang ini, kelompok jihad yang sana tidak ikut ya kawan, hanya karena perbedaan prinsip saudara. Tapi kali ini semua kelompok jihad yang ada di Palestina bersatu saudara, baik yang ahlus sunnahnya, sunninya maupun salafinya, bahkan yang syiahnya saudara, semua di Palestina bersatu menghantam Israel. Senang tidak? Takbir. Justru karena persatuan ini, saya yakin ini insya Allah merupakan saatnya Masjidil Aqsa merdeka dan kembali ke pangkuan muslimin. Amin ya rabbal. Nah karena itu saudara, hati-hati saudara, di Indonesia ini ada orang-orang yang bekerja untuk Israel. Mereka sengaja menggunakan buzzer-buzzer untuk mencitrakan kalau Israel itu baik, Israel itu korban, Israel itu terzalimi, Israel itu tidak salah saudara. Bahkan kemarin 5 pemuda kita sempat-sempatnya nekat berani ke Israel dan bertemu, yaitu dengan presiden Israel. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sementara ratusan ribu umat Islam saudara dibunuh, dibantai, anak-anaknya, perempuannya dihabisi oleh Israel. Tahu-tahu ada orang dari Indonesia datang memberi dukungan kepada Israel. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, ini nggak boleh dibiarkan saudara. Kalau mau datang ke Israel, datang ke Palestina, datang ke Timur Tengah silakan, tapi bela Palestina dong, bukan bela Israel saudara. Alhamdulillah, dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang sebelumnya dulu Front Pembela Islam, dari tahun 2000 kami sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan kelompok jihad yang ada di Palestina, termasuk dengan Hamas saudara. Jauh sebelum perang saudara, kami sudah komunikasi, sudah kerjasama, membantu janda-janda mujahidin, membantu anak-anak yatim mereka, membangun rumah sakit, bekerja sama dengan Mercy. Kami bangun itu rumah sakit Indonesia di Gaza saudara, yang kemarin dihancurkan oleh Israel. Dan hari ini sampai detik ini tetap seminggu sekali kami terus kirim bantuan untuk membangun tenda, untuk menyiapkan air bersih saudara, untuk melindungi yaitu para anak-anak perempuan yang hidup di tenda-tenda pengungsian agar mereka tidak kelaparan. Ya, kami nggak bisa tanggung semua, kami nggak bisa urus semua, tapi sebesar apapun yang kami bisa urus, itu yang kami lakukan saudara, bukan bela Israel. Betul? Saya tunjukkan saat ini saudara, Habib Ali dengan Alwi ke atas, diri di sini Habib, silakan. Habib Ali bin Abu Bakar Atas ini saudara, sudah beberapa kali kami kirim ke Timur Tengah untuk kumpul bertemu dengan para pimpinan Hamas. Mereka di Qatar 2 kali bertemu dengan Khalid Mash'al saudara. Siapa nggak kenal Khalid Mash'al? Dan di Turki rapat bareng dengan Ismail Haniyeh saudara. Ya, bahkan Kiai Sobri saudara dulu kami kirim langsung ke Gaza. Kiai Sobri mantan ketua umum FPI saudara dulu ikut patroli bersama Hamas di Gaza. Haji Munarman pernah kita kirim ke Gaza, bergabung saudara semua dalam perjuangan Palestina. Jadi bukan kita kesana bela Israel, bukan kesana bertemu dengan Netanyahu, bertemu dengan presiden Israel, PM Israel. Kurang ajar, biadab, brengsek tidak? Brengsek tidak? Habib Ali saudara, beliau adalah bendahara DPP FPI. Tugasnya
setiap seminggu sekali tidak boleh lupa untuk mengirim bantuan-bantuan umat saudara ke Gaza. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu bantuan nggak sampai, bohong. Kami punya jalur, bantuan kami bisa sampai. Siapa bilang bantuan tidak sampai, saudara? Jadi kalau mau berangkat, saudara, temuin para pejuang, temuin para mujahid. Waktu itu Habib Alwi berangkat dengan menantu saya yang pertama di Ehwat, yaitu Habib Alwi bin Smith, saudara. Kita kirim, yang mendampingi dengan pengacara, bawa bantuan miliaran, saudara. Kita mau langsung diterima di tangannya, kita nggak mau lewat orang siapapun, saudara. Nah, maka itu saya tanya sekarang semuanya, saudara, siap berjuang untuk Palestina? Takbir! Mudah-mudahan Habib Ali bin Abu Bakar panjang umur, sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, amin ya rabbal. Ini Habib Alwi ini, saudara, Habib Ali bin Abu Bakar orang muda. Kita perlu beri kesempatan kepada yang muda-muda. Yang muda-muda kita kirim ya, Wak. Kita kirim untuk terus berjuang buat saudaranya di sana. Jadi jangan jadi pemuda datang ke Israel, saudara kemudian bertemu dengan presiden Israel, foto-foto, ketawa-ketawa. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ada yang tanya saya, Beb, kenapa bisa begitu, Beb? Kok ada anak muda yang berani sih, Beb, nekat begitu? Saya jawab, ada pepatah, saudara, mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing. Itu pepatah lama, jadul. Pepatah modern, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Artinya murid lebih kurang ajar, betul? Beberapa tahun yang lalu, tokoh-tokoh senior, guru-guru dari 5 anak muda tadi Israel, saudara, bertemu dengan Netanyahu, saudara, bahkan ikut nyanyi-nyanyi lagu Yahudi. Ini kan gurunya yang kerjain pertama kali, saudara. Nah, kalau gurunya sudah begitu, kemudian murid yang ikut, ya wajar. Guru kencing berdiri, murid kencingin. Saya mau tanya, yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Anda terima tidak Indonesia untuk Israel, saudara? Terima tidak? Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Betul? Kalau ini kita nyanyikan nasib Palestina, setuju? Ayo siap-siap, Habib Muhammad. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. القدس لنا والأقصى وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. Di bangsa Indonesia setia bersama.
semoga Palestina segera merdeka, agar kita dengan leluasa bebas bisa ke Masjidil Aqsa. Betul? Betul? Yuk kita baca suratul Fatihah. Bimu'jizatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar para mujahidin di Palestina diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan kemampuan untuk merebut kemerdekaan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan orang bergerak dari tempat duduknya. Setelah ini kita berdoa untuk keberkahan kita, untuk keselamatan NKRI dan untuk kemenangan Palestina. Setuju? Setuju? Nanti akan ada guru kita yang akan memimpin doanya sekaligus talqin dzikir, yaitu menutup acara ini dengan kalimat tauhid agar kita semua husnul khatimah. Nah, pesan akhir saya kepada semua yang ada di sini, sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara. Nah, itu saya meminta tolong saudara, tolong kalau ada oknum-oknum siapapun dia saudara yang memecah belah umat, ngadu domba umat, menghina habaib, menghina kiai, menghina ajaran, jangan diberikan nimbah, jangan diberikan panggung, jangan diberikan ruang, jangan diberikan kesempatan untuk merusak umat. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, kalau ada pengadu domba umat, terima atau usir? Terima atau usir? Kalau ada yang mengadu domba habaib dengan kiai saudara, biarkan atau lawan? Siap hajar mereka, siap kejar mereka. Takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Saya minta maaf tidak bisa lebih malam lagi, karena malam ini saya harus di Ciamis. Besok siang ada silaturahmi dengan ulama-ulama se-Ciamis, dan malamnya ada tabligh akbar di Ciamis. Kemudian hari berikutnya saudara juga ada silaturahmi dengan ulama-ulama Tasik, dan malamnya ada tabligh akbar di Tasik saudara. Berikutnya hari Seninnya kami juga akan silaturahmi dengan ulama-ulama se-Garut, dan malamnya ada tabligh akbar di alun-alun kota Garut saudara. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, sukses dan berkah. Amin. Saya sudah lihatkan begitu pembebasan syarat saya berakhir, saya bebas kemana saja. Saya mau keliling lagi ke semua daerah, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dalam rangka apa? Koordinasi, konsolidasi, merajut kembali persatuan kita saudara, supaya besok kalau ada peristiwa-peristiwa yang membahayakan negara, membahayakan umat saudara, kita bisa aksi bersama lagi untuk bela Islam. Betul? Siap bersatu? Siap bersatu? Setuju kalau saya keliling? Setuju saya safari keliling Indonesia? Betul? Takbir, sallu ala nabi. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.